Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian yang A saja dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi saya bacakan buat saudara sekalian, dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 A dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi saya bacakan buat saudara sekalian, dikatakan demikian dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan bagi saudara dan saya, dikatakan demikian, bahwa Tuhan, ia menjadikan atau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini jelas mengatakan, mengajar kepada siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita. Firman Tuhan dengan terang benderang sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudaraku, saudara dan saya tidak boleh memaksa Tuhan. Saudara tidak boleh berkata sama Tuhan, kapan sih suami saya dipulihkan ya Tuhan? Kapan sih istri saya berubah? Kapan sih anak-anak saya berubah? Kapan sih bisnis saya mulai bangkit lagi? Kapan sih dagangan saya mulai rame? Kapan sih usaha saya dapat untung yang banyak? Kapan sih saya dapat pekerjaan? Kapan sih sekolah saya lulus? Kapan sih pelayanan saya rame? Kapan sih saya menikahnya Tuhan? Kapan sih Tuhan kasih pasangan hidup buat hidup saya? Kapan sih Tuhan Yesus menyembuhkan sakit miom saya? Kapan sih Tuhan Yesus membebaskan saya dari sakit stroke saya? Pertanyaan kapan, dan kapan sudah Tuhan jawab melalui Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 berkata bahwa Tuhan atau ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapapun kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita. Waktu kita belum tentu menjadi waktunya Tuhan, tetapi waktunya Tuhan pasti akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata, kalau Yesus berkata hari ini, maka hari ini sakit penyakitmu akan disembuhkan, maka usahamu akan diberkati, maka bisnismu akan diangkat, maka pelayananmu akan diangkat, pelayananmu akan dipromosikan, kehidupanmu akan diangkat Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati. Hari ini engkau akan menerima pasangan hidup yang sepadan. Hari ini Tuhan akan memberikan anak dalam kandunganmu. Hari ini juga Tuhan akan memberikan engkau pekerjaan yang jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Hari ini juga Tuhan bisa menyembuhkan suamimu. Hari ini juga Tuhan bisa memulihkan hati istrimu yang keras. Hari ini juga Tuhan bisa memulihkan hati anak-anak kita yang keras. Kalau Tuhan berkata, hari ini, today, aku akan memberkati kehidupanmu, aku akan mempromosikan kehidupanmu, maka itu semua akan terjadi. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang sudah mengangkat hidup saudara dan saya, tidak ada satupun manusia yang dapat merendahkan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin dari kita bertanya-tanya selama ini, oh Tuhan, kapan sih saya mendapatkan berkat dari Tuhan? Saya udah bosan miskin, saya udah bosan hidup susah, saya udah bosan punya pelayanan seperti ini saja. When God, you help us. Kapan Tuhan? Saudara, dalam hidup ini, pandangan kita terbatas. Penglihatan kita terbatas. Kita hanya berpikir, andai saja saya kaya ya, saya bisa berbuat ini dan itu. Andai saya usahanya berhasil, saya bisa buat ini dan itu. Andai. Tetapi kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi akan hari esok, minggu esok, bulan esok, tahun esok. Tetapi Tuhan dengan segala kemahatauannya, Dia tahu segala sesuatunya. Oleh karenanya firman Tuhan berkata semua indah pada waktunya Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk Hana memiliki keturunan, untuk Hana memiliki anak. Bagi Zakaria, Hana
adalah seorang keturunan imam yang terkenal. Dan Zakaria adalah seorang imam. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, Hana dan Zakaria adalah orang yang benar di mata Tuhan. Buat Hana, kemandulannya adalah aib. Diomongin banyak orang-orang saleh Israel. Tetapi buat Tuhan kemandulan bukanlah titik, bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan Hana dan Zakaria. Tuhan mengingat, Tuhan mendengar, Tuhan merasakan apa yang dirasakan Hana di dalam hatinya. Tuhan mendengar dan Tuhan mengingat. Dan Tuhan bukan hanya memberikan Hana seorang anak. Bayangkan, Hana hanya meminta anak, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Zakaria hanya meminta anak kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang paling mengerti kapan dan waktunya di mana dia akan menerima anak dalam hidupnya. Hana cuman berdoa, Tuhan angkatlah aib ini, artinya buatlah saya mengandung, buatlah saya hamil. Saya sudah malu menanggung cemoohan orang Israel, imam-imam. Apalagi Hana dan Zakaria adalah keturunan imam. Dan Zakaria adalah imam besar, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mau ditaruh di mana mukanya seorang imam? Dia mendoakan orang lain sakit, orang lain sembuh. Dia mendoakan orang begini, orang lain juga mengalami. Tapi sedangkan dia berdoa, istrinya nggak hamil. Tetapi tahukah saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktunya Zakaria bukan waktunya Tuhan Yesus. Waktunya Hana bukan waktunya Tuhan Yesus. Tuhan mengingat Hana, Tuhan mengingat Zakaria. Dan bukan hanya Tuhan memberikan anak kepada Zakaria, tetapi Tuhan memberikan seorang nabi di dalam rahim Hana. Haleluya. Dia cuma meminta anak, Tuhan kasih nabi. Nabi yang besar, nabi yang terakhir. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Hana cuma minta anak, tapi Tuhan tidak memberikan sekedar anak. Dia memberikan anak yang berkarunia, nabi. Bayangkan saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara memaksa waktunya Tuhan, saudara akan banyak kehilangan yang Tuhan rencanakan. Percaya saudara, percaya. Saya pernah mengalami hal seperti ini. Saya pernah memaksa Tuhan. Saya mau now and today, now and today, now and today. Akhirnya seperti kue bolu bantet, itulah yang saya dapatkan. Harusnya saya bukan hanya mendapatkan kue bolu, tetapi saya mendapatkan cake yang luar biasa. Saudara tahu nggak cerita tentang Samuel punya orang tua? Namanya lagi-lagi Hana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia minta anak, tetapi bukan hanya sekedar anak. Diberikan nabi, namanya Samuel. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang berkata, iya kapan dong pekerjaan saya pulih kembali? Kapan dong toko saya rame lagi? Kapan saudara? Di tengah badai sekalipun Tuhan bisa buat mujizat. Di tengah badai sekalipun Tuhan bisa mengubah badai menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Jangan ajarin Tuhan, kapan saya diterima kerja Tuhan? Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu timingnya Tuhan. Jangan melangkah kalau Tuhan gak melangkah. Amsyong hidup kita saudara. Hidup kita bisa amsyong, sekali lagi saya katakan, ancur-ancuran. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingat, saya kesaksian waktu saya umur 27 tahun. Waktu saya berumur 27 tahun, 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, waktu saya melayani di sebuah gereja, saya pegang mic seperti ini saudara. Saya pegang mic, saya waktu itu jadi singer. Saya ingat waktu itu saya jadi singer. Waktu usia saya 27 tahun, waktu saya jadi singer, tiba-tiba saya mendapatkan penglihatan saudara. Ini mata saya terbuka, ada awan yang terang saudara. Ada awan yang terang, ada suara berkata demikian. Ketika kamu berusia 36 tahun, aku akan membuat kamu, aku akan mempercayakan kamu
untuk menggembalakan jemaatku. Engkau aku pilih untuk menjadi seorang gembala jemaat di sebuah gereja. Umur saya waktu itu 27 tahun, saudara. Bayangin, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu suara itu, penglihatan itu jelas. Saya lagi nyanyi, lagi nyembah Tuhan, lagi pelayanan. Waktu itu tepat ulang tahun saya, saudara. Jadi waktu saya ulang tahun, posisi saya lagi pelayanan singer. Waktu saya nyanyi, saudaraku, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, nanti waktu usia kamu 36 tahun, aku akan pakai kamu untuk jadi gembala jemaat. Wah, saudara, saya pikir Tuhan itu bohong. Saya pikir Tuhan itu omong kosong. Saya pikir suara itu omong doang. Ternyata, saudara, tahun yang lalu di mana usia saya 36 tahun. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan genapi segala sesuatunya. Tuhan genapi. Tuhan pilih saya. Tuhan kirim orang-orang yang dikasihinya untuk membantu saya membuka gereja Tuhan. Saya gak pernah sangka. Saya gak pernah berpikir. Tapi saya diingatkan Tuhan. Semua indah pada waktunya. Amin, saudara. Letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini. Semuanya letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini. Kita ambil langkah profetik sama-sama. Bilang, semua indah pada waktunya Yesus. Semuanya sama-sama katakan dengan saya. Semua indah pada waktunya Yesus. Amin. Semua indah pada waktunya Yesus. Semua indah pada waktunya Yesus. Amin. Saudara jangan pikir corona ini memporak-porandakan segala sesuatunya. No, ada rencana Tuhan di balik bencana ini. Bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus, bagi setiap orang yang berharap penuh kepada Yesus, corona ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi batu loncatan bagi anak-anak Tuhan. Dalam karir, dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam segala aspek kehidupan kita. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang perlu saudara dan saya ketahui adalah sabar. Sabarlah. Jangan terburu-buru. Anak-anak muda, para wanita-wanita muda yang belum menikah, dengerin saya ya. Saya sebagai teman, sebagai kakak yang usianya jauh di atas teman-teman, sabarlah menanti jodoh. Sabarlah menanti pasangan kehidupan. Jangan asal pilih. Jangan sembarangan pilih. Tutup mata, lipat tangan, berdoa, Tuhan Yesus, saya mau berkat jodoh yang dari Tuhan. Berikan saya kesabaran, indah pada waktunya Tuhan. Jangan sembarangan memilih. Jangan terburu-buru. Jangan dengerin ucapan orang. Kapan lo nikahnya? Lo masih jomblo aja. Belum nikah-nikah juga. Orang lain udah nikah. Lo masih sendirian. Gak apa-apa, saudara. Semua indah pada waktunya Tuhan. Jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Nanti kalau salah, nyesel sendiri. Rumah tangganya terasa keras, suaminya, pasangan istrinya terasa keras, rumah tangga seperti rasanya neraka, terjadi kekerasan, terjadi perselingkuhan, terjadi macam-macam. Makanya jangan terburu-buru, doa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau pasangan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi saya. Saya gak mau terburu-buru. Jangan ambil istri orang, jangan ambil suami orang. Kalau kita ambil jalan pintas, maka kita akan menuai jalan pintas. Kalau kita ambil jalan buntu, kita akan menuai jalan buntu. Saudara sabarlah, tenanglah. Semua indah pada waktunya Tuhan. Saya teringat saya punya video kesaksian dari Sandra Dewi, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dia seorang public figure. Bagaimana dia menantikan pasangan hidupnya, bagaimana dia menantikan calon suaminya. Bertahun-tahun dia sabar, bertahun-tahun dia mungkin meneteskan air mata, menangis. Kapan ya saya punya suami ya? Kapan ya saya punya suami? Indah pada waktunya Tuhan berikan seorang suami yang takut akan Tuhan, cinta akan dirinya. Dan hari ini kehidupan
Sandra Dewi sangat diberkati Tuhan, memiliki 2 anak yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Banyak orang di luar sana karena tidak menunggu waktunya Tuhan, tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Suami orang diambil, bodoh amat, daripada saya jadi perawan tua, mendingan suami orang saya ambil untuk jadi suami saya. Akhirnya rumah tangganya kayak neraka, rumah tangganya panas, rumah tangganya penuh keributan, rumah tangganya penuh dengan kekerasan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sabarlah menantikan waktunya Tuhan. Buat setiap teman-teman yang rindu memiliki keturunan, sabarlah. Sabar dengan waktunya Tuhan. Kalau kita ketemu orang bawa-bawa anak, terus kita ditanya, kapan kamu hamilnya? Kok sampai sekarang belum punya anak? Semua waktunya Tuhan. Saya nantikan waktunya Tuhan. Jangan paksa-paksa Tuhan. Saudara mau minum herbal kek, saudara mau minum ramuan, mau minum jamu kek, saudara mau didoain sama pendeta A, B, C, D, E, F, G. Kalau Tuhan tidak buka kandunganmu, sampai ayam tumbuh gigi, nggak akan pernah kamu hamil. Tetapi sebaliknya, meskipun engkau tidak ikut KKR kesembuhan, meskipun engkau tidak ikut KKR mujizat, meskipun engkau tidak ditumpangin tangan sama pendeta, tidak minum herbal dan lain sebagainya, tetapi kalau engkau sabar menanti waktunya Tuhan, kamu pegang saja firman Tuhan. Tuhan, engkau kan yang berfirman bahwa anak cucu orang benar tidak baik hidup seorang diri saja, engkau akan memberikan seorang penolong. Dan selanjutnya engkau berkata dan engkau berfirman bahwa beranak cuculah dan kuasailah bumi. Artinya tidak ada kemandulan dalam hidup orang percaya. Beranak cuculah, artinya potensi kehamilan itu sangat besar. Karena firmannya berkata beranak cuculah, bukan mandulah selamanya, tetapi beranak cuculah. Jadi buat wanita-wanita yang sedang menantikan keturunan, menantikan anak dalam rumah tangganya, sabar. Jangan dengar kata orang, tapi belajar dengar kata firman Tuhan. Saya pun sabar menanti anak saya waktu itu. Saya sabar. Pasti. Saya punya anak. Pasti, karena ini firmannya. Nggak mungkin bohong. Nggak mungkin. Saya nggak percaya. Karena firman akan berbalas dengan firman. Amin. Makanya jangan suka dengerin orang gitu. Kapan kamu kok masih sendirian aja, belum punya jodoh? Karena tertekan dengan omongan. Akhirnya suami orang diambil. Karena tertekan dengan omongan, istri orang diambil. Akhirnya jadi pelakor, akhirnya jadi pebinor. Karena tekanan omongan, karena mertua, kapan mama dikasih cucu? Mama kan udah mau gendong-gendong cucu. Ya kasih aja boneka-bonekaan dulu. Belajar dulu mama gendong-gendong boneka. Anggap aja itu cucu lah, daripada ribut. Gitu kan saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya bukan berarti kita nggak hormatin mertua kita. Kadang-kadang mertua-mertua suka nggak lihat kondisi sih. Bilang sama mertua aja gini, sabar ya ma, nanti semua waktunya Tuhan. Pokoknya yang waktu dari Tuhan itu the best, saudara. The best. Serius, terbaik. Saudara, ini saya kesaksian lagi nih. Sekali lagi saya kesaksian. Waktu itu Tuhan pernah bilang sama saya begini, saudara. Verona, saya akan membuat kamu menjadi salah satu penyebar, pemberita nama Yesus yang akan dikenal oleh banyak orang dalam dan luar negeri, di seluruh Indonesia dan luar negeri. Di setiap ibadah yang kamu pimpin akan dihadiri oleh ribuan orang. KKR kesembuhan akan terjadi di mana-mana. Dulu saya berpikir, mana Tuhan? Dulu waktu saya usia masih 20-an, saya tanya, mana Tuhan? Mana? Tetapi hari ini saya diingatkan Tuhan, semua indah pada waktunya Tuhan. Siaran-siaran Facebook saya diikuti oleh ribuan orang. Ada 1.000 orang menonton saya. Siapa saya? Tetapi itulah waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada manusia yang bisa menutup. Siapapun mau setan dari neraka, nggak bisa tutup rencana Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Tuhan titip pesan sama saya, kamu nggak boleh sombong, kamu harus tetap rendah hati, kamu harus memberkati siapapun juga. Oke, dan sekarang saya melihat, sekarang saya menjadi berkat bagi banyak orang karena anugerah Tuhan. Saudara harus sabar. Sabar menanti Tuhan. Sabar menunggu jawaban. Yes, betul kita sudah berdoa. Yes, betul kita sudah beriman. Yes, kita betul sudah berjalan dalam firman. Tetapi satu hal lagi yang Tuhan minta. Tunggu waktunya Tuhan. Sabar. Yang namanya mie instan saja, Indomie instan, ada tulisannya mie instan. Itu nggak langsung dimakan instan juga Bapak Ibu. Nggak langsung dimakan, ini bungkusnya Indomie instan langsung kita makan. Masuk ruang operasi, dioperasi saudara. Mie instan harus tetap diproses, harus tetap dimasak. Bungkusnya dibuka, dipanasin airnya, dimasukin mie-nya, ditambahin telurnya, ditiriskan, dibuang kuahnya, ditaruh air panas yang baru, dikasih bumbunya, diaduk-aduk, ditiup-tiup dulu, baru bisa dimakan. Semua ada prosesnya. Saudara jangan mau langsung sekarang, aku mau kaya sekarang, aku mau usaha saya laku sekarang. Nggak enak. Nanti kalau saudara ditanya, bagaimana kamu bisa kaya? Nggak tahu, tiba-tiba saya langsung kaya. Nggak ada yang bisa diomongin, nggak ada yang bisa diceritain, nggak ada yang bisa membanggakan nama Tuhan. Tapi kalau sekarang saudara menanti waktunya Tuhan untuk memiliki anak, untuk memiliki keturunan, lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tahun ke-8 kita hamil. Saudara ditanya, bagaimana bisa hamil? Tuhan tuh yang jamah kandungan saya. Saya nggak ngerti, kalau nggak ada Tuhan saya bisa jadi ibu tanpa anak kali selamanya. Kan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan Tuhan membuat kita sabar menanti waktunya. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Yesus, untuk meninggikan nama Yesus. Makanya saat ini tokomu belum diangkat Tuhan, usahamu belum dipromosikan Tuhan, karir kita belum dipromosikan Tuhan. Tujuannya untuk mengikis hati kita, agar ketika nanti kita diberkati, ketika kita punya anak, ketika kita sudah dikenal banyak orang, kita tidak melupakan Tuhan. Justru kita mempermuliakan Tuhan. Saya diberkati karena Tuhan Yesus. Saya punya anak karena Tuhan Yesus. Saya bisa kaya karena Tuhan Yesus. Saya kembalikan persembahan persepuluhan milik Tuhan. Saya nggak lupa dari mana saya punya berkat. Dulu saya orang miskin, saya makan susah, saya nggak punya apa-apa, tidur saja kebocoran dengan air hujan. Tetapi sekarang saya punya rumah mewah, saya punya mobil mewah, saya punya keluarga yang baik, punya anak yang cakep-cakep, pinter-pinter. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan Yesus. Itu tujuan Tuhan membuat saudara dan saya sabar. Karena kalau saudara semuanya langsung sekarang, saudara akan sombong. Saudara akan merasa diri paling hebat. Kita akan ngerasa diri paling, nih saya. Sabar. Buat teman-teman yang sakit, sabar. Semua indah pada waktunya Tuhan. Nanti kamu disembuhkan Tuhan. Semua indah pada waktunya Tuhan. Nanti rumah tanggamu dipulihkan. Kapan suami saya dipulihkan Tuhan Yesus? Sabar. Semua indah pada waktunya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Seringkali saya sakit, saudara. Seringkali saya sakit. Entar telinga, entar apapun. Tapi saya nggak merasa diri saya pelayan Tuhan kesembuhan. Membuat mujizat. Saya cukup berdoa, Tuhan, oleh darah Yesus aku sembuh. Oleh kuasa Yesus aku disembuhkan. Oleh nama Yesus aku disembuhkan. Haleluya, amin. Udah sembuh belum? Belum. Besok gitu lagi. Oleh darah Yesus aku disembuhkan. Oleh darah Yesus saya dipulihkan. Oleh darah Yesus saya dikuduskan. Udah sembuh belum? Belum. Bahkan ada penyakit yang telinga kiri saya tuh sampai 3 minggu, hampir sebulan. Sakit. Istri saya itu saksinya, saudara. Sakit ini. Tapi saya diemin aja. Karena firman Tuhan bilang, sabar. Semua indah pada waktunya, termasuk kesembuhanmu. Oh iya juga ya. Ya udah, saya santai aja. Tuhan sembuhin, Tuhan sembuhin, Tuhan sembuhin. Dan akhirnya sembuh juga tuh. Sembuh juga. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini jadi berkat bagi saudara.
saudara yang rindu punya anak, saudara yang rindu ingin menikah, saudara yang rindu ingin bekerja, mendapatkan pekerjaan, saudara yang rindu pelayanannya diberkati Tuhan, saudara yang rindu dengan segala sesuatunya. Sabar, karena semua indah pada waktunya Tuhan. Lihat Tuhan dan jangan dengar ocehan di sekitar kita. Kalau kita lihat Tuhan, iman menjadi kuat. Kalau kita sering dengar ocehan orang di luar kita, iman akan semakin drop. Jadi, sabarlah menanti waktunya Tuhan.